Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, Islam adalah agama yang kaya dengan tradisi dan pemahaman yang beragam. Dua aliran besar yang sering menjadi topik pembahasan adalah Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa dikenal sebagai Aswaja. Meski keduanya sama-sama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami ajaran agama. Mari kita bahas lebih dalam agar kita bisa memahami esensi dari keduanya. Mengenal paham Wahabi. Wahabi adalah sebuah gerakan yang dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Semenanjung Arab. Gerakan ini muncul dengan misi memurnikan ajaran Islam, terutama dalam aspek tauhid. Dalam pandangan Wahabi, praktik-praktik seperti bid'ah, tahayul, dan hurafat harus dihapuskan karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Pada awalnya, gagasan Muhammad bin Abdul Wahab mendapat banyak penolakan di berbagai wilayah seperti Najd, Basrah, dan Huraimah. Namun, ketika mendapat dukungan dari keluarga Saud, yang kelak menjadi dinasti penguasa Arab Saudi, gerakan ini mulai berkembang pesat. Dukungan politik ini memberikan landasan kuat bagi penyebaran ajaran Wahabi hingga saat ini. Gerakan Wahabi berfokus pada 3 prinsip utama dalam tauhid, yaitu 1. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah, menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. 2. Tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. 3. Tauhid asma wa sifat, memahami dan menetapkan nama-nama serta sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadits tanpa melakukan tahrif, penyelewengan, ta'til, penolakan, takyif, menentukan bentuk, atau tamsil, menyerupakan. Menurut buku Jipintar Salafi Wahabi, pendekatan Wahabi dalam memahami Al-Quran dan hadits cenderung tekstual. Mereka memegang erat makna literal dari ayat-ayat dan hadits tanpa mengaitkan dengan konteks yang lebih luas. Pendekatan ini sering dianggap kaku oleh sebagian kalangan, terutama dalam hal penerimaan terhadap tradisi lokal. Wahabi juga memisahkan antara agama dan budaya. Tradisi yang tidak memiliki dasar jelas dalam Al-Quran dan hadits ditolak, meskipun sudah menjadi bagian dari kultur masyarakat setempat. Mengenal paham Aswaja. Sementara itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Aswaja, merupakan paham mayoritas umat muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Aswaja diwarisi secara turun-temurun oleh generasi muslim dari masa ke masa. Dalam buku Prinsip Moderat Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Abu Yazid, disebutkan bahwa Aswaja memiliki 5 prinsip utama. 1. Tasamuh atau toleransi. Aswaja mengajarkan sikap menghargai dan menerima perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial budaya. Perbedaan pendapat dalam cabang agama, furu, dianggap sebagai rahmat. Misalnya, perbedaan dalam cara melaksanakan sholat atau jumlah rakaat tarawih tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan. 2. Tawazun atau keseimbangan. Aswaja menganjurkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minannas, harus dijaga secara harmonis. Prinsip ini mencakup keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material. 3. Tawasut atau moderasi. Sikap tengah-tengah tanpa condong ke ekstremisme menjadi ciri khas Aswaja. Prinsip ini menjaga umat dari sikap radikal maupun liberal. Sebagai contoh, Aswaja menolak pendekatan yang terlalu keras dalam menghukumi amalan-amalan yang dianggap bid'ah tetapi tetap menjaga agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang menyimpang. 4. I'tidal atau adil. Keadilan adalah prinsip utama yang dijunjung oleh Aswaja dalam semua aspek kehidupan, baik dalam muamalah maupun ibadah. Dalam konteks sosial,
Aswaja menekankan pentingnya keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang suku, ras, atau golongan. 5. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah tanggung jawab setiap muslim, tetapi harus dilakukan dengan hikmah dan penuh kasih sayang. Dakwah Aswaja sering menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif, bukan konfrontatif. Aswaja juga dikenal dengan pendekatan fleksibel terhadap budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan utama Wahabi dan Aswaja. Lalu, apa saja perbedaan utama antara Wahabi dan Aswaja? 1. Pendekatan terhadap tradisi. Wahabi menolak tradisi yang dianggap bid'ah, sementara Aswaja lebih menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. 2. Pemahaman Al-Quran dan Hadits. Pendekatan Wahabi cenderung tekstual dan literal. Sebaliknya, Aswaja mengaitkan ayat dan hadits dengan konteks yang lebih luas, termasuk mempertimbangkan tradisi dan budaya setempat. 3. Sikap terhadap kelompok lain. Wahabi sering dianggap eksklusif, sementara Aswaja mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat. 4. Hubungan dengan budaya lokal. Aswaja memadukan nilai-nilai agama dengan budaya lokal, menjadikan Islam lebih membumi. Wahabi cenderung memisahkan keduanya secara tegas. 5. Dukungan politik. Wahabi memiliki hubungan historis yang kuat dengan kekuasaan di Arab Saudi, sementara Aswaja berkembang melalui jaringan pesantren dan organisasi masyarakat di berbagai negara seperti Indonesia. Sobat Muslim, memahami perbedaan antara Wahabi dan Aswaja bukan untuk memperuncing perbedaan, tetapi untuk menambah wawasan kita sebagai umat Islam. Mari kita saling menghormati dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.